ke tempat ini bertalibul ilmi. Tajuk risalah yang akan Andung bahas kali ini tidak lepas dari risalah-risalah sebelumnya. Kita bahas bab 1 dulu, al-azamatu fil Quran atau azimat dalam Al-Quran atau azimah. Bab 1 ya kita bahas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur kita hari ini kita coba bahas perkara hikmah ya. Wa ba'du. Inta alima Iwan tasyawufi au ma yumkinu tasmiyatuhu idan bit tasyawufi islamiyyi ya. Amrun mu'akudun tahqiquhu li anna kullama ta'amaqal insani fi alami tasyawufi au tasyawufi kullama syaharal insanu bil naqsi wa adam fahmi ayy syai'in. Ajaran tasawuf itu atau bisa juga disebut mistik Islam. Ya. Tasawuf itu mistiknya Islam. Ya. Nah, kata mistik ini sering dikonotasinya negatif. Ya. Enggak negatif. Ya. Mistik Islam itu merupakan hal yang rumit untuk kita capai ya. Ya. Karena semakin dalam memasuki dunia mistik atau dunia tasawuf, maka semakin menjadikan seorang merasa rendah dalam keilmuannya. Ujungnya sampai tidak mengerti apapun. Itu simpul kaji-kaji yang sifatnya ruhani Islam. Ya. Karenanya yang namanya azimah itu salah satu cabang dari ilmu tasawuf itu sendiri. Ya. Hijib itu juga. Jadi orang yang bertasawuf, apalagi mengamalkannya dengan tarekat, nggak mungkin dia tidak mengkaji hijib dan tidak mendalami perkara-perkara hikmah. Ya, atau yang disebut mistik. Tapi yang tersandarkan kepada ajaran Islam, karena mistik itu agama lain juga belajar. Ya. Mistik itu di Islam merupakan elemen penting dari semua agama juga begitu. Dengan demikian mistik dapat diartikan tingginya ya. Itu bisa disebut perasaan bersatunya diri manusia dengan Tuhan. Konsep itu seperti disalahartikan sebagai konsep wujudiyah kan. Sebetulnya dekat. Mendekatkan diri itu maknanya. Tetap Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Ya. Ya. Dalam keadaan dekat sekali sampai merasakan bersatu dengan Tuhan, ini sering terjadi masalah dalam kompleksitas yang disebut nafi, ketidaksadaran. Padahal ajaran ruhani Islam itu harus sadar. Nah, maknanya gitu. Maka ada yang disebut ekstasi. Secara ruhani. Jadi kediriannya menjadi terlupakan. Juga bisa melupakan kenikmatan dunia yang mesti kita ambil. Ya. Nggak arif dong, kita dikasih nafs. Ya. Ya. Harus diambil. Jadi yang namanya azimah itu sendiri merupakan bukti sakralitas ajaran Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya berisi ilmu pengetahuan saja, tidak ya, sangat lengkap. Sains juga ada, sejarah juga ada ya, termasuk ilmu mistik juga ada. Namun hal yang bersifat gaib juga kan dijelaskan di Al-Quran. Nah, mistik itu kan lebih cenderung ke gaib ya.
Salah satunya adalah azimat atau azimah atau biasa dikenal dengan jimat lah bahasa mudahnya ya. Jadi merupakan suatu bisa dikatakan benda atau bisa dikatakan amalan, bisa dikatakan doa atau bacaan tertentu yang di dalamnya diyakini memiliki bahasa enaknya kekuatan spiritual atau kekuatan supranatural ya. Yang bisa menjaga si pengamalnya atau si pemiliknya kalau kebendaan ya. Dan juga menjadi penangkal dari diyakini sebagai penangkal kejahatan, tolak bala, penyakit, dan pengaruh-pengaruh buruk kemakhlukan yang lainnya yang tidak terlihat oleh mata maupun yang terlihat oleh mata. Itu makna dari mistik secara Islami ya. Salah satu sakralitas Al-Quran adalah di dalamnya terkandung azimah, raja, mujarobat, ada di Quran kan? Asyifa, obat, penawar, ya. Jadi jangan dipahami mentah dulu gitu. Sampai-sampai hal-hal yang sifatnya sejarah juga ada. Nah, ini kan bukti bahwa di dalam Al-Quran terkandung banyak petunjuk, pedoman bagi kita sebagai Muslim. Ya, begitu dalamnya. Azimah atau secara awam orang menyebutnya gampangin aja jimat ya. Itu hal yang mistik. Mistik itu sendiri bisa dimaknai hal yang misteri kata orang sekarang mungkin ya. Artinya misteri itu sulit terjangkau oleh otak pikiran manusia. Karena nggak bisa kita mendefinisikan kata jimat menjadi negatif atau syirik, nggak bisa. Ya. Oh, jimat syirik murni enggak? Memang ada syiriknya. Ya, ada. Kalau kita salah mengilmuinya. Jadi kalau kita langsung mendeklarasikan mistik itu musyrik atau syirik, salah besar. Ya. Pahami dulu makna katanya. Jadi salah satu surat yang memiliki makna sangat dalam di Al-Quran adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Itu kuat sekali mistiknya. Antum sering salah menangkap. Sekarang kalau ditanya, kekuatan Al-Quran itu pasti ada mistiknya di Al-Fatihah ya. Karena simpulan dari seluruh Quran. Pasti ada kekuatan. Kira-kira apa? Dari 7 ayat itu. Nah kalau antum nggak bisa mengambilnya, maka nggak bisa memanfaatkan simpulan-simpulan Quran untuk kita pakai jadi jimat, bahasanya gitu deh. Ya. Nah, gitu. Nah. Surat ini Al-Fatihah ini oleh Allah dijadikan sebagai surat pembuka makanya. Dalam kitab suci Al-Quran. Arti kata pasti memiliki barokah yang gak ada tandingannya dengan surat-surat yang lain. Pasti. Ditaruh di depan, ya. Ternyata surat Al-Fatihah mempunyai makna mistik yang luar biasa dalamnya kalau kita mau mengupasnya. Jadi kalau ada yang tanya, makna mistik dari Quran surat Al-Fatihah apa sih? Nah, makna yang secara otak manusia bakal nggak sampai menjangkaunya, begitu tinggi dan dalamnya. Jadi ketika memikirkannya nggak sampai. Karena inti hakikat dari makna surat Al-Fatihah itu hanya Allah semata yang tahu. Hanya Allah semata. Jadi jangan sombong Al-Fatihah kita udah tahu maknanya. Inti hakikatnya nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Bahkan surat Al-Fatihah sampai jadi wajib dibaca pada waktu sholat. Wajib, tidak sah. Itu bukti kekuatan mistiknya sangat luar biasa bagi umat Islam seluruh dunia lagi. Nah, lalu apa sih kemistikan dari surat yang disebut Al-Fatihah ini? Nah, jangan mengkaji tasawuf kalau nggak ngerti ini. Kuncinya di situ. Antum hanya sekali baca, antum sudah bisa mempunyai yang disebut rasa yang berbeda. Itu mempengaruhi fisik
Dan itu bisa dibuktikan. Kalau dipakai doa, kalau dipakai permohonan, kalau dipakai untuk suatu keselamatan, mungkin akan lebih bagus kalau kita ilmui mistiknya dari Al-Fatihah. Pasti. Dan itu semua ada hadisnya. Ya, itu gunanya kita berthalibul ilmi. Jadi mengkaji hal hikmah itu nggak mungkin nggak ada guru. Karena jangkauan pikiran kita nggak terjangkau. Ya. Guru itu bukan terjangkau, karena ada petunjuk mata rantai yang disebut sanad. Ya, gitu ya. Jadi dari surat yang satu Al-Fatihah ini dalam Al-Quran, makna mistik dalam surat Al-Fatihah terdapat pada lafaz, halo? Apa kira-kira? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa itu? Itu yang paling kuatnya. Bukan basmalah, bukan ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Coba ayat ini kan sering dibuat jimat sama orang-orang. Orang-orang ahli ilmu dicatat, masukin saku, digulung itu coba. Isinya itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu. Bahkan sering dipotong-potong itu ayatnya, itu ada makna keseimbangannya, purkonnya ya. Pada raja ada ilmunya itu. Jadi kalau ngambil satu ayat tuh harus tahu makna mistik di satu kulhu apa, di Anas apa. Nah, jadi ya. Ini kalau dibagi ya habis ilmuwan dong. Karena ngambil semua tuh. Ya, jadi Al-Fatihah udah tahu ya, udah tunjukin ya. Itu wajib ada di semua yang namanya raja atau hizib. Kadang-kala disembunyikan. Apa? Kalau ada yang tanya, makna tertinggi mistik yang sifatnya sangat rahasia dan mempunyai kekuatan as-sultan pada Quran surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kan ini buktinya sering dibuat mendoakan yang sakit. Nyambung nggak? Nyambung. Cobalah doakan yang sakit dengan ini. Kalau diseluruhkan, maka nawaitunya musyarak. Masuk yang lain. Jadi nawaitunya nggak satu ke yang sakit. Nawaitu banyak yang sakit tapi pengen kaya, yang sakit tapi pengen makan. Jadi yang sakitnya dilambatin aja, dia dapetin aja makan gitu. Nggak fokus. Allah mengendaki permohonan itu berdasarkan niatnya satu kan, ya gitu. Karena Allah itu Maha Esa. Memiliki arti apa sih? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita bedah dulu ya, kenapa ini menjadi ayat yang paling luar biasa kekuatan sultannya. Maka disebut misteri atau mistiknya Al-Fatihah. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan tol ya. Bukan. Ya, artinya gitu. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Renungkan tuh. Nah. Dari penggalan ayat ini, karena ini termasuk ayat yang luar biasa kekuatannya, mistiknya, misterinya, pada Al-Fatihah kan penggalan tuh. Ini Allah ingin agar kita mencontoh umat-umat terdahulu. Udah. Makanya kalau doa, Andung selalu nempelnya ke umat yang mulia, yang dulu sebagai contoh. Syekh Abdul Qadir Jalani yang jelas nasabnya kan. Ya nggak mungkin nyontohnya yang ragu. Misalnya ragu kepada misalnya Ustadz Anu, nah, nggak mungkin didoain gitu ya. Nah, ya. Kalau ke Nabi keren banget ya, tapi masih jauh jangkauannya, ya. Yang bukan Nabi, ya. Jadi itu kan perintahnya, engkau diberi nikmat pada mereka, orang-orang ikuti orang-orang yang diberi nikmat pada mereka, ya kan? Penggalannya gitu, agar kita mencontoh umat-umat terdahulu itu aja, dan itu kekuatan. Karena orang yang matinya baik itu bukan mati, Pak.
tapi masih diberi rezeki, ada di Quran tuh. Paham ya? Nah, jadi nyangkok kita benar. Karena nggak mungkin antum itu mencontoh langsung ke akhlak Allah atau meniru Allah, nggak mungkin. Ketawa Allah itu. Ya. Meniru Allah nggak mungkin. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Ini contoh tuh. Hah? Wah, akhlak saya mesti mendekati seperti Allah, akhlak Allah. Nggak mungkin. Ya nggak bisa lah ya. Allah maha zahir, Allah maha batin. Ya. Allah nggak makan, Allah nggak minum. Ya, betul kan? Allah maha ego. Ya. Maha ego. Aduh. Boleh disebut Allah maha ego. Ya. Gak mungkin deh manusia meniru Allah. Hati-hati. Itu mengapa disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Benar nggak? Iya kan? Bukan sirotoha. Bukan kan? Bahasanya kan siratal ladzina an'amta alaihim, kan bukan sirotoha. Enggak kan? Kalau sirotoha artinya apa? Jalanmu. Iya kan? Kan ada mu. Jalanmu, katamu pasti merujuk kepada Allah kan? Tapi contohlah orang-orang yang kau beri nikmat, orang-orang yang diberi nikmat. Jadi kita nggak boleh mencontoh Allah. Nggak mungkin. Sufi aja nggak berani. Oh kita, ya Allah, sifat saya mesti 99 nempel sebenarnya seperti sifat Allah. Aduh, kacau itu. Itu doa kacau itu. Nggak masuk akal. Hati-hati orang sufi itu. Maka contoh kok, misalnya, ya Allah saya pengen seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kejuhudannya. Ya Allah saya pengen seperti Al-Mubarak Abah Sepuh, seperti Abah Hanom. Kan perintahnya gitu. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan apa? Jalan orang yang engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan Allah kan? Bukan jalanmu Allah kan? Jadi antum mesti mencontoh orang soleh. Setuju? Itulah dia yang disebut ayat mistik. Ya. Jadi enggak disebutkan sirat toha, enggak kan? Yang memiliki arti jalanmu, sedangkan katamu pasti merujuk kepada Allah yang memberi nikmat. Itu sebabnya Quran surat Al-Fatihah salah satu surat yang memiliki makna mistik. Karena manusia nggak bakal mampu memikirkan arti sampai sedalam tadi. Karena itu setiap manusia harus punya guru dalam belajar memahami perkara-perkara ruhani yang ada di Islam. Ya. Begitu juga agama. Karena tidak semua orang bisa memaknai maksud dari ayat-ayat Allah, firman Allah yang nggak akan pernah terlintas oleh otak manusia, apalagi awam. Karenanya pengertian mistik dalam ajaran Islam dong bedah dulu supaya nyambung. Konotasinya kita bukan jadi klinik ya. Ya. Adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf, yaitu upaya untuk bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan mistik dalam Islam juga sebagai tasawuf atau biasa disebut sufisme. Jadi mistik secara umum, secara awam bisa diartikan sebagai pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio akal manusia. Kan gitu. Pengetahuan mistik dapat memiliki bukti empiris loh. Ya. Tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris juga. Repot nggak? Dalam ajaran Islam, tasawuf kental kali dengan mistisme Islam.
merupakan upaya untuk menyatukan jiwa dengan Tuhan melalui zikir. Itu jalannya jelasnya. Ya kan? Kita tadi amalan, ya. Hanya itu. Zikir dapat dilakukan secara lisan, secara hati, juga secara sir. Konteksnya gitu. Ya. Itu mistik. Ya. Mistik juga dapat diartikan sebagai hal gaib yang tidak dapat dijelaskan oleh akal otak manusia secerdas apapun juga. Sulit. Jadi banyak yang menyebut mistik itu selalu berkaitan dengan hal yang sifatnya misterius. Benar. Benar. Sulit dijangkau jika dengan mengandalkan akal rasional saja. Bahkan dengan cara intelektualitas pun tidak cukup itu mendalami misteriusnya mistik dalam ajaran Islam. Untuk bisa mengetahui hal mistik itu tidak ada jalan lain. Apa? Tazkiyatun nafs. Maka diperintahkan untuk bisa mendalami puasa wajib puasa setahun 30 hari. Itu dia. Allah punya skenario ajaran itu luar biasa untuk kita. Maka jangan dilanggar itu. Karena hakikat manusia itu bukan sisi zahirnya kan. Bisa disebut sisi mistiknya. Ada yang tahu kata mistik itu bukan kata Islam. Islam lebih cenderung kepada kata yang disebut ruhani. Ya. Berasal dari bahasa Yunani yang maknanya men. Artinya menutup mata. Kalau di ajaran kita hampir mendekati sama ajaran kontemplasinya zikir itu. Tutup mata, duduk. Betul kan? Itu sudah tahu sebelum ajaran Buddha, ajaran lain datang, udah kita praktekin itu. Jangan dibalik dong. Tasawuf itu terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Hindu Buddha. Itu nggak betul itu. Salah itu. Bertapa itu udah ada dulu itikaf. Ya, udah ada. Ya, ini yang uniknya kita. Kalau kita nerima aja, maka sering membid'ahkan tasawuf. Ini bukan membela tasawuf, membumikan. Ya, karena kental sekali ajaran Islam itu yang jadi perdebatan. Kalau dipikirkan perkara ruhani, pasti timbul benturan tuh. Ya. Jadi arti main itu menutup mata. Jangan-jangan mistikus-mistikus yang di luar Islam itu nyeneknya dari ajaran Islam ruhani kan? Pasti itu. Jadi jelas mistik ini disebut sebagai arus yang besar tingkat kerohanian yang mengalir dalam tiap agama. Jika diartikan secara umum, ya, mistik juga dikatakan sebagai kesadaran diri manusia terhadap hal yang maha tunggal. Itu dia. Yang bisa juga disebut dengan nihil, cahaya, kearifan, cinta, kasih sayang. Dengan kata lain, ini ada hubungannya dengan Tuhan. Mistik itu. Di sini yaitu adanya sambungan hubungan cinta yang tidak bisa terucap. Maka disebut misteri. Tetapi definisi seperti ini hanya sebagai petunjuk bagi manusia yang awam loh. Hanya awam itu. Udah terkejut kita memahaminya. Tujuan utamanya adalah bersatunya antara manusia dengan ilahi, the transcendent real. Konteks ini bukan bersatu, hilang bukan. Nanti wujud dia lagi, perdebatan lagi. Mendekat sedekat-dekatnya. Karena hal ini juga diperlukan pengalaman dari seseorang. Pengalaman spiritual. Baik melalui pikiran, pengalaman spiritualnya ada. Melalui indera ada. Berkaitan dengan pengalaman rohani seseorang, bahasanya gitu.
Ketika seseorang membebaskan dirinya dari sifat keduniawian, puasa umpamanya, atau dalam Islam disebut secara konteks lebih luas, juhud. Ya, melepas keduniawian kan juhud. Maka cahaya yang dalam hati itu semakin terang loh. Itu natural. Pasti cahaya di hati itu terang. Antum hidup juhud aja, juhudnya benar ya, maka hati antum terang. Pasti itu. Yang biasa disebut oleh orang sufi, orang tasawuf, orang tarekat dengan menggosok cermin jiwanya sampai mengkilap. Itu itibarnya begitu. Itu dengan nafi isbat. La ilaha illallah itu gosok tuh. Jiwa kita digosok sampai mengkilap. Tapi umumnya orang yang baru masuk itu bahasanya sama, tapi lebih cenderung kepada pembersihan. Jadi ibarat batu masih dibersihin, belum dikilatin. Nah, udah saatnya kita ngilatin lah, ya. Walaupun amplasnya sering habis, ya, karena banyak nempel lagi kan, ditempelin sama kita kan, ya gitu ya. Banyak gitu ya. Antum kalau ada mengkilat cahaya kan, bagewang lah istilahnya, bare batu. Orang yang peka itu kelihatan. Makanya ada orang nggak perlu gagah ya, enak aja dilihatnya ya. Adem ada ya. Udah jelas hati yang kotor itu kelihatan dari tingkah laku secara fisik. Ya. Sering lepas kontrol. Dakwah maki-maki orang kan kacau Pak. Nanti dihujat sama Allah ya. Intinya kan Allah. Nah, udah banyak itu. Itu kelihatan. Jadi jangan mudah terkesima dengan omongan luar zaman sekarang. Walaupun dia populer, jangan. Kelihatan nanti ujungnya. Ya. Maka gosok terus jiwa antum sampai mengkilap. Ya. Ya dengan thayyibah. Nggak ada menggosok itu dengan istighfar, nggak ada. Kalau istighfar itu udah mengakui antum dosa. Ya. Makanya nggak ada jalan lain. La ilaha illallah itu walaupun antum soleh tetap lanjutkan terus. Ya. Karena antum hidup itu pasti tercemari. Ya. Seorang psikolog, seorang sufistik namanya Al-Ghazali, Hujatul Islam. Semua tahu itu. Pernah mengalami pengamalan puncak dari spiritual. Ya. Pengalaman dari amalan puncak karena zikir. Al-Ghazali timbul dapat pengalaman spiritual. Nah, dengan motivasi yang disebut ujungnya namanya menciptakan buku Al-Ma'rifah. Itu dari pengalaman spiritual Al-Ghazali. Al-Ma'rifah. Menurut beliau, Al-Ma'rifah adalah cahaya ilahi. Ya. Nah, kalau secara filsafat disebut ma'rifah apa? Ilmu kenal Tuhan. Konteksnya apa? Dangkal. Memahami asma, sifat, af'al, kan itu. Terbatas. Tapi Al-Ghazali memaknai Al-Ma'rifah adalah cahaya ilahi. Beda ya? Beda. Karena dia didapatkan dari pengalaman dia spiritual. Waktu melakukan kontemplasi. Lari dari keduniaan ramai. Karena jenuh. Dunia filsafatnya udah buntu. Dia tuh nggak ketemu. Dialami oleh para nabi kok. Ya. Seluruh nabi rasul begitu. Mengalami kebuntuan akhirnya dia lari. Menyepi. Kontemplasi. Bukan ajaran Buddha. Bukan ajaran Hindu bertapa itu. Nama aja yang menjadi agak merinding zaman sekarang. Kalau langsung antum misalnya mistik itu adalah musyrik, kan nggak berilmu itu. Ya. Nah, Al-Ghazali juga mempraktekannya, mistismenya tadi. Maka dapat Al-Ma'rifah.
cahaya ilahi yang ditumpahkan pada hati kolbu yang masih bersih dan suci yang dikehendaki oleh Allah. Betul tuh bahasanya. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun hati bersih tetap tidak ada cahaya ilahi. Jika marifat itu dirasakan seseorang, orang tersebut akan mengalami yang disebut musyahadah. Itu ilmunya. Jadi mana dulu nggak mungkin antum dapat musyahadah kalau antum tidak melakukan, tidak mendapatkan pengalaman spiritual melalui lampu-lampa zikir dan Allah tidak mengendaki, nggak mungkin dapat musyahadah. Jadi teori banyak benar, musyahadah prakteknya ini, doanya ini, yang bohong itu. Ya. Ini Al-Ghazali sendiri menceritakannya, bukunya ada itu. Orang yang ma'rifah ditumpahkan pada hati kolbu yang bersih dan suci, begitu Allah menghendakinya. Jika ma'rifah ini dirasakan seseorang, orang tersebut akan mengalami penyaksian musyahadah. Penyingkapan itu yang disebut buka kasyaf. Terbuka kasyafnya terhadap ilmu, terhadap sifat hakiki, maka terbuka dengan sendirinya. Ya, nggak perlu guru, udah terbuka. Jadi untuk memperoleh ma'rifah perlu adanya penajaman jauh. Itu dasarnya dari Al-Ghazali bukunya. Tajamkan jauh. Artinya jauh itu dalam konteks Al-Ghazali ada cita rasa. Rasa. Inti rasa. Tajamkan. Caranya disucikan dulu diri. Zahir. Lakukan dulu sekuat-kuatnya tazkiyah an-nafs. Ya. Itu ada runut amalan itu. Kemudian riyadoh. Terus menerus. Istiqomah dalam zikir, kopi, semua ajaran tasawuf yang diamalkan, tasawuf amali itu yang disebut torekot, iya kan? Sementara itu psikolog sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, tadi Al-Ghazali ya, mendapatkan pengalaman spiritual yang disebut al-ma'rifah, maka sering mengenal. Berarti runut sanad kalau mengaji yang disebut musyahadah, terbuka kasyaf, sanadnya ke Al-Ghazali. Duduk ya, keilmuannya. Ya. Nah, sekarang kita buka. Ini ke psikolog, seorang sufi, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Mengalami juga puncak pengalaman spiritual. Pasti beda. Pengalaman spiritual itu tidak sama seperti syariat seragam. Tiap orang mendapatkan pengalaman spiritual dari satu ulama ke ulama lain itu pasti berbeda, nggak sama. Person, lebih individu. Ya. Pengamalan dan zikirnya sama, tapi pengalaman spiritualnya yang didapatkan antara satu ikhwan, satu tarekat berbeda itu. Berbeda, nggak sama. Ikhwan dengan Ikhwan Acendra pas mengalamin sama jalannya, sama tarekatnya, pengalaman spiritualnya. Kalau sama salah dia. Hukumnya gitu. Itu disebut fikih secara konteks tasawuf. Pasti berbeda. Beda dengan Al-Ghazali. Abu Yazid mengalami pengalaman spiritual dengan menggunakan ittihad. Namanya ittihad. Kalau Al-Ghazali ma'rifah. Jadi pada hakikatnya merupakan mystical union, persatuan, kedekatan mistis, itu ittihad. Maka orang sering sebut didapatkan dari ittihad. Betul nggak? Jangan-jangan ma'rifah. Beda. Ada disiplin ilmunya itu, ada penjelasannya itu. Sangat luas ya. Nah, di mana seorang sufi sudah mengalami peningkatan derajat pengenalannya melalui melihat Rabb dalam konteks mata batin. Itu ittihad. Mata batin, indrawi batin.
yang bersumber dari Hatus Sanubari yang sudah melakukan tahara yang tinggi lahir batin. Ya. Dengan cara ya thayyibah tadi, ribuan istiqomah la ilaha illallah, bersihkan hatinya terus gitu. Nah, kelemahan kita sering putus di jalan dalam mandi. Mandi taubat sering putus di jalan. Itu aja kelemahan kita. Maka orang sekarang jarang sampai puncak mendapatkan pengamalan spiritual. Berat memang. Ya. Al-Bustami sering dalam kondisi ini mengalami yang disebut theopatical attammering. Arti kata sering nangis karena Tuhan negur terus. Beda dengan Al-Ghazali. Beda, Al-Ghazali lebih cenderung ke konteks ilmuwan. Kalau Ittihad lebih cenderung ke kesendirian. Ya. Yang ketiga, seorang sufi keren juga. Bukunya juga ada, Husain Ibnu Mansur Al-Halad. Mengalami juga pengalaman mistik spiritual ruhani. Muslim kuat beliau ini. Namun pengalaman mistik yang dialami Husain Ibnu Mansur agak ekstrim, berbeda. Ya. Apa yang disebut al-hulul? Hulul. Ya. Dia mengalami hulul. Hulul itu pada manusia dan Tuhannya memiliki keterkaitan lahut wa nusul. Kalau dibahas bisa sampai pagi nih. Maka dia nggak ngomong lagi dirinya, dia ngomong dia itu Tuhan. Nah, dalam konsep masa itu pasti orang langsung main penggal lah, dia mengaku Tuhan ya. Iya kan? Nggak begitu pengertiannya. Karena Tuhan merasuk pada jasad manusia yang tergolong istimewa tadi, hampir sama mendekati imam, nabi, wali. Itu konteks hulul. Tapi kalau salah makna, kata Nabi juga, kalau saya sampaikan ajaran spiritual tinggi, maka aku akan dipancung oleh orang. Karena nggak terjangkau secara awam. Itu mistik, misteri. Jadi dengan dirasuki Tuhan inilah manusia mendapat kasyaf dengan sifat yang disebut sifat uluhiyah. Sebetulnya enggak, tapi karena dirasuki. Jadi salah seorang tokoh sufisme yang juga mengalami pengalaman mistik semacam itu adalah Ibnu Al-Arabi. Maka konteks bukunya itu lahut ke lahut aja. Ya, intelektualnya. Di antara karya judulnya Risalah Al-Nawar, Fima Yumroh, Syahib Al-Khalwa, Min Al-Ansyar. Itu bukunya. Ini menceritakan apa yang dialami beliau selama menerapkan zikir secara terus-menerus, intensif, istiqomah. Jadi pemahaman berbeda dari pengalaman mistik, pengalaman ruhani, guru-guru kita lama, ulama-ulama dulu, itu bersumber dari beberapa kajian yang beda pula. Kajiannya sumbernya beda antara agama, psikolog, dan tasawuf. Maka dari itu dalam hal ini menggunakan istilah pengalaman religius, bukan pengalaman spiritual. Seharusnya bahasanya pengalaman religius, karena sifatnya ke individu. Karena adanya beberapa yang perlu kita pahami. Pertama, dari pengalaman religi yang dihasilkan bukanlah terjadi dalam proses yang tidak sadar. Awalnya sadar, melainkan menggunakan metode atau sebuah usaha ikhtiar dengan cara yang sadar dulu, baik dengan zikir dan hal yang lainnya. Disitulah bertujuan untuk bisa mendekatkan diri hanya kepada Allah, kemudian dikenal sebagai jenjang menuju kepada Yang Maha Esa. Jenjang itu syariat, tarekat, hakikat, marifat, nggak bisa dipisah, diikuti jenjangnya. Yang kedua, studi kajian dunia tasawuf itu
akan mendapatkan pengalaman seperti itu hanyalah orang-orang tertentu loh yang konsekuen. Ujungnya mengamalkan tasawuf amali, itu yang bertarekot, yang merupakan orang pilihan yang bersih hatinya, baik akhlaknya, tinggi ilmunya. Ini hampir mendekati mencontoh kalangan nabi, ulama, wali, dan para sufi. Karenanya dalam psikologi Islam, pengalaman religius dianggap sebagai ungkapan rasa religiusitas yang sudah tertanam di relung hati setiap insan. Benar kan? Jadi pengenalan diri yang terdapat dalam dunia tasawuf bisa dicapai dengan melakukan riyadhah an-nafs, riyadhah in-nafs. Keduanya tidak dapat dilakukan kecuali jiwa manusia mengalami penyucian dulu. Ya. Asy'ari Asy'akati berpendapat, seorang ulama sufi, seseorang yang telah mencapai makom ma'rifah sebaiknya mampu mengendalikan diri. Harus ada kontrol. Dia berkata begitu berarti sudah sampai makomnya. Harus kuat syariatnya, harus kuat fikihnya. Kalau enggak kacau deh. Nah, Syuharawadi, ulama sufi juga berpendapat tiap cahaya itu memiliki beberapa tingkat intensitas dalam penampakannya. Hal tersebut sangat bergantung dengan seberapa dekat ia dengan cahaya segala cahaya yang disebut Nurul Anwar. Ini konteks simpulannya lah, kajian-kajian mistisme Islami, yang mana merupakan pusat dan sumber dari segala cahaya. Dikatakan paling sempurna cahaya tersebut jika semakin dekat dengan Nur Al-Anwar, yang kemudian dikatakan paling sempurna cahaya yang paling dekat dengan Nur Al-Anwar tersebut, dan juga sebaliknya. Karenanya ini wawasan kita sebelum ngaji ke yang sebenarnya harus didasari dulu pengertian mistisme tadi supaya kita jangan salah persepsi. Jadi dalam dunia sufi, dalam melakukan konsentrasi pikiran terhadap objek dan juga dalam pembebasan jiwa terhadap hal yang terbatas, itu dilakukan dengan cara meditasi yang hampir sama dengan meditasi dalam ajaran Buddha. Ya, meditasi yang dimaksud ialah Sufi meditation. Di sini pernah dilakukan Sufisme meditasi. Ya, belum sampai sekarang belum diulang itu. Yang hampir sama dengan meditasi ajaran yang lain. Itu riyadhah. Itu bukan ritual, sunnah, tapi ada sunnahnya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Meditasi itu. Sufisme. Murakabah. Apa? Murakabah. Bahasa umumnya kontemplasi. Murakabah dilaksanakan dengan posisi duduk, memejamkan mata. Itu udah tahunan yang dulu. Nabi di Gua Hira murakabah, kontemplasi. Jika semakin sering dilakukan melaksanakan amal semacam tadi, semakin mudah pula bisa menajamkan rasa dan ujungnya secara amalan biasa, khusyuk sholatnya. Itu disebut trance. Jadi perlu latihan. Khusyuk tidak diteorikan, diamalkan dengan murakabah. Tokoh psikolog, ini psikolog Eropa ya modern, Carl Gustav Jung, pernah dengar? Berpendapat gini, pengalaman religius itu dialami secara tidak sadar oleh manusia. Bermula dari teori yang dikenal dengan pemikiran alam bawah sadar teorinya. Yang kolektif unconscious mind. Dalam ajaran agama Kristen, setelah melalui masa pemurnian secara lama, maka disebut dengan via purgative. Betul kan? Ya. Dan orang yang mencari atau pencari bisa mencapai tempat orang tersebut disebut diberkati, kearifan, cinta. Dari hal semacam itu baru dapat mencapai suatu pencarian mistik yang disebut
unio mystica. Eropa mempelajarinya. Hal tersebut juga diungkapkan bahwa diyakini sebagai kolaborasi cinta yang disebut dengan visio beatifica, yaitu di mana tempatnya jiwa dapat menyaksikan apa yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, yang juga diliputi dengan yang disebut cahaya Tuhan. Seperti itulah gambaran penyingkapan cadar ketidaktahuan. Karena di sini terbatas. Akal itu ada cadar, disebut ketidaktahuan, disingkap itu dengan ilmu-ilmu sufi. Yang dimaksud adalah ciri-ciri dasar dari Tuhan dan juga makhluknya yang tertutupi, yang disebut cadar ketidaktahuan. Ini yang mesti diungkap secara meditation sufisme. Ya. Aduh, dong pusing dong kajinya. Oke, kita masuk ke kaji langsung ya. Jadi menurut kamu besar bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah. Apa tuh namanya? KBBI ya. Ya. Azimah adalah barang atau tulisan yang dianggap memiliki kesaktian. Itu azimah. Dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Itu disebut bahasa Indonesia disebut jimat. Ya. Raja juga merupakan jenis azimah. Tapi ditulis dalam bahasa Arab. Itu namanya raja. Biasanya tertulis di dalamnya juga ayat-ayat Al-Quran. Karenanya masyarakat Indonesia hingga saat ini masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistisme. Bahkan sudah membudaya di masyarakat Muslim. Mereka masih kental dengan budaya mistik sampai sekarang. Karenanya masyarakat Muslim selalu melestarikan budaya-budaya leluhurnya kan. Ya kan? Salah satunya azimah. Hingga saat ini masih mempertahankan budaya azimah tersebut dengan tujuan macam-macam. Ada yang digunakan untuk melindungi diri, mencegah pengaruh negatif, menolak penyakit, menjaga barang, dan lain sebagainya. Jadi bentuk azimah banyak ragamnya. Raja, pipik, mujarabat, wirid, hizib. Yang anda tersebut tidak tamimah karena itu haram. Nah, azimah dalam bahasa Indonesia artinya segala sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan lebih dari biasanya. Sedangkan raja artinya ar-rusumu awal kitabatu alal waraqi wa ghairiha min al-asya'i allati tustaqada muqtatilasmatin. Itu raja, kan sering dengar raja. Ya. Artinya gambar atau tulisan kertas yang digunakan untuk jimat, sedangkan mujarabat dalam kitab tafsir ada tertulis di Al-Ibris tertulis irsyadatun wa ta'alimatun mudamanatun fil Qur'ani tustaqdam lil lazil maradi. Itu mujarabat. Artinya panduan petunjuk yang tersirat dalam Al-Quran yang digunakan khusus untuk mengobati penyakit. Itu mujarabat. Kalau raja lebih cenderung untuk penjagaan tolak bala. Ya. Kalau mujarabat untuk penyakit. Nah, itu bedanya. Nah. Sedangkan kalau menurut pandangan filsuf, orang filsafat, perkara yang tadi menyebutnya gini. Yatimu ta'araful azima ala anaha tathirun alal nafsil basariyati. Wayatimu dalika bitori kotin gairu tabiatin yumkinu an syahura biha jasadul insani. Azimah diartikan sebagai suatu pengaruh atas jiwa manusia. Bisa diartikan begitu
Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak alami yang dapat dirasakan oleh jasmani seseorang. Agima itu bisa dirasakan secara fisik oleh seseorang. Itu ahli filsafat loh mengatakan begitu. Kadang pengaruhnya sering muncul dalam keadaan rohani ya. Nah, seseorang seperti rasa hangat, rasa dingin, nyaman, tenang. Nah, rasa gembira, rasa sukacita, atau terkadang juga persepsi psikis lain yang timbul dari rasa timbul was-was, keraguan, itu negatifnya ya pada seseorang. Yang dalam perkembangan kajiannya keilmuannya, Al-Quran selalu menjadi jalan keluar dalam setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ya, jelas, karena hudalinas. Karena Al-Quran itu selalu menempati posisi yang strategis. Maka kiblat dari tadi itu ada yang ke Al-Quran. Baik dalam kondisi individu maupun dalam kondisi sosial yang ada dalam tatanan masyarakat. Bahkan Al-Quran diturunkan untuk menjadi obat. Yakin nggak? Salah satu mukjizat adalah obat bagi manusia. Dasarnya mana firman Allah? Yunus 10 ayat 57. Iqra ikhwan. Ke obat dulu dibaca. A'udzu billahi Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum qad ja'akum rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-Mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta nikmat bagi orang-orang yang beriman. Kata-kata di sana pengertiannya penyembuh ya, sebutannya. Itu salah Pak. Itu salah itu. Itu tafsir Indonesia ya. Yang benar penawar. Penyembuh dengan penawar itu beda. Beda nggak? Beda. Nah itulah dia tafsir. Jadi bingung ya. Jadi dianggap obat mentah. Fisudur. Jadi kalau ditanya sumber penyakit manusia itu di mana? Dada. Nggak ada di kepala. Nggak ada ambeien. Itu penyakitnya sumbernya dada itu. Dada kalau udah digempur dengan zikir, ya, jempur zikir, ya. Tapi antum ndak arif, hati antum berbeda dengan nafs, maka timbul penyakit lain di pikiran, di pembuangan, bahayanya itu. Jadi masalah di dada itu. Ya, kalau ditanya secara Islam, itu ada penawarnya. Tahu penawarnya? Tarik ke atas ayat tadi. Mistik Al-Fatihah. Setelah zikir, gempur, baru angkat tangan,
Baca itu. Apa bacanya? Siratal. Ah ya udah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya. Itu salah satu sifat ya, menjadi obat itu. Walaupun berangkatnya di penawar. Ya. Kita tutup dulu. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku.